Halo semua, kembali bersama saya Tunggu Kanta Barat. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis studi kasus EVOS Esports. Presentasi ini membahas analisis studi kasus benchmarking operasional pada EVOS. EVOS dipilih karena memiliki keterkaitan kuat dengan proposal bisnis saya sebelumnya, yaitu Zimpora, yaitu bisnis digital yang berbasis konten gaming, komunitas, layanan mabar, live streaming, dan peluang kolaborasi brand. Alasan pemilihan EVOS Esports. Benchmarking yang saya sebut sebelumnya itu bukan berarti menyalahin EVOS, namun bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berhasil, yaitu EVOS, kemudian menyesuaikannya dengan kemampuan usaha yang jauh lebih kecil. Fokus saya adalah bagaimana EVOS mengelola talent, konten, komunitas, pemasaran, teknologi, dan monetisasi. Untuk profil, EVOS bergerak dalam industri gaming, e-sport, dan entertainment. Ekosistemnya mencakup tim e-sport dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan konten kreator serta talent. Informasi publik dari EVOS menunjukkan bahwa organisasi ini juga mengembangkan aktivitas pendidikan melalui EVOS Academy. Next. Untuk produk jasa dan brandnya sendiri, produk EVOS tidak berhenti pada pertandingan e-sport. Ekosistemnya mencakup content creation, creator collaboration, endorsement, event, monetisasi digital, dan pengembangan talent. EVOS Academy menjadi contoh diversifikasi produk karena memberikan layanan pengembangan skill dengan coach profesional dan kurikulum yang sistematis. Tantangan utama industri yaitu ada 4: perhatian audiens tinggi, ketergantungan ekosistem, diversifikasi revenue, dan kompleksitas operasional. Industri gaming itu sangat kompetitif dalam memperebutkan perhatian. Tantangannya bukan hanya kompetisi antar tim, tetapi juga persaingan antar kreator dan perubahan talent platform. Karena itu, bisnis perlu memiliki beberapa sumber pendapatan dan tidak bergantung pada satu game, satu talent, ataupun satu platform. Pengembangan SDM dan talent. Dari sisi SDM, EVOS mengelola talent sebagai aset utama. Profil publik EVOS menyebutkan adanya kontrak streaming, endorsement, content programming, creator collaboration, monetization, dan peluang event. EVOS Academy memperlihatkan bahwa pengembangan SDM dilakukan secara sistematis, dan pelajaran untuk usaha kecil saya adalah membuat target, SOP, evaluasi, dan pengembangan skill sejak awal. Selanjutnya untuk kepemimpinan dan keputusan. Untuk organisasi digital yang bergerak cepat, gaya kepemimpinan yang adaptif lebih relevan. Keputusan harus dapat mengikuti data performa konten, tren game, dan respon komunitas. Dalam skala kecil, pemilik dapat mengambil keputusan utama, tetapi perlu membagi pekerjaan agar operasional tidak bergantung pada satu orang. Itu hasil analisis saya untuk kepemimpinan dan keputusan. Selanjutnya, untuk marketing mix EVOS. Pada aspek produk, EVOS menawarkan kombinasi kompetisi, entertainment, talent academy, dan komunitas. Harga dapat dibuat bertingkat seperti pada EVOS Academy. Distribusi utamanya memanfaatkan kanal digital dan event. Promosinya mengandalkan konten kreator, komunitas, sponsor, serta kolaborasi brand. Selanjutnya untuk harga dan hubungan pelanggan. Strategi harga bertingkat pada EVOS Academy menunjukkan bahwa produk dapat dikemas berdasarkan durasi atau nilai. Untuk bisnis mabar, prinsip ini dapat diterapkan melalui paket satu sesi, beberapa sesi, atau benefit bagi pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Bisnis mabar yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Hubungan pelanggan dibangun melalui interaksi berulang sehingga komunitas menjadi aset bisnis. Teknologi dan alur data. Teknologi bukan hanya alat publikasi. Data digital dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, setiap video yang dibandingkan berdasarkan views, retention, engagement, dan konversi. Siklus operasionalnya adalah membuat konten, membaca data, mengevaluasi data dan konten tersebut, serta memperbaiki konten berikutnya berdasarkan evaluasi data dan konten yang sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mengenai permodalan dan finansial. Informasi publik dari LinkedIn EVOS menyebut total pendanaan series A dan series B sebesar 16,4 juta dolar AS. Ini 16,4 M ini million ya, million itu juta.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bisnis e-sport dapat menggunakan pendanaan untuk membangun ekosistem. Namun, laporan keuangan internal tidak tersedia secara lengkap, sehingga saya nggak bisa mengklaim untuk angka laba ataupun biaya internalnya. Namun, jika untuk usaha kecil, yaitu Zinfora kemarin, prinsip yang paling penting adalah menurut saya ya, pemisahan uang pribadi dan bisnis. Terus pencatatan arus cash sama pengukuran margin ataupun biaya dan keuntungan yang bisa saya dapatkan. Kemudian kita akan melakukan perbandingan operasional ataupun benchmarking. Jika proses EPOS disederhanakan, kita memperoleh rantai talent, community, konten, sama brand partnership-nya, lalu monetisasinya mereka. Proposal bisnis sebelumnya dapat menggunakan rantai yang lebih sederhana, yaitu kreator, konten gaming, komunitas, jasa mabar, live gigs, dan donasi, kemudian endorsement ataupun kolaborasi. Dengan demikian, benchmarking ini atau perbandingan operasional ini berfungsi sebagai model proses, bukan model ukuran organisasi. Istilahnya singkatnya ini merupakan perbandingan operasional antara EVOS, bisnis gede, dengan Zinfora, bisnis kecil saya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT adaptasi. Bisa dilihat ada strength, weakness, opportunities, dan threat yang sudah saya paparkan. Kekuatan bisnis sebelumnya adalah niche ataupun jenis yang jelas dan biaya awal yang relatif rendah. Kelemahannya itu ketergantungan pada kreator dan belum stabilnya pendapatan. Peluang datang dari pertumbuhan komunitas dan kolaborasi digital. Untuk ancaman utamanya berasal dari perubahan algoritma, persaingan antar kreator, perubahan tren game, ataupun kejenuhan audiens atau audiens mulai bosan melihat wajah saya ataupun konten saya. Dan untuk pembelajaran utama dari proposal itu, pembelajaran paling penting adalah mengubah konsep dari sekedar menjadi akun TikTok menjadi ekosistem bisnis kecil. Konten digunakan untuk menarik audiens, komunitas menjaga hubungan, layanan mabar menghasilkan pendapatan langsung, sedangkan kolaborasi dan endorsement dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Kemudian kita lihat untuk operasionalnya itu rancangan 5 tahap operasional. Implementasinya itu perlu bertahap. Tahap pertama adalah konsistensi konten dan komunitas. Untuk tahap kedua adalah menguji layanan mabar. Dan tahap ketiga membangun repeat customer ataupun database pelanggan. Kemudian setelah basis pelanggannya terbentuk, barulah bisnis memperluas monetasi melalui live, affiliate, atau endorsement yang relevan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu reinvestasi, yaitu sebagian keuntungan dari 4 tahap sebelumnya itu bisa diinvestasikan kembali. Untuk indikator keberhasilan ataupun KPI saya, agar bisnis dapat dikendalikan, diperlukan indikator yang jelas. Untuk konten, ukur views, retention, engagement, dan followers. Untuk komunitas, ukur anggota aktif dan interaksi. Untuk mabar, ukur order, repeat order, feedback, dan omset. Dari sisi keuangan, ukur omset, biaya, laba bersih, arus kas, dan kontribusi tiap sumber pendapatan. Untuk kesimpulannya itu adalah EPOS menunjukkan bahwa bisnis gaming dapat berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan talent, konten, komunitas, pendidikan, event, dan brand. Bagi usaha skala kecil, pelajaran utamanya adalah diversifikasi pendapatan secara bertahap, pengembangan kemampuan, pengelolaan komunitas, dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Demikian analisis benchmarking operasional EPOS Esports. Hasil benchmarking ini dapat digunakan ya untuk menyempurnakan proposal bisnis sebelumnya agar lebih realistis, layak, dan berkelanjutan. Saya Tonggokan Huta Barat, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Bye bye.